Halo Sobat Kompas TV, hari ini kita akan update 3 berita terpopuler yang terjadi pada Kamis 27 Maret 2024. Berita pertama, Komandan Detasemen Polisi Militer Lanal Balikpapan Mayor Laut Ronald Ganap buka suara terkait dugaan pembunuhan seorang wartawan oleh anggota TNI AL. Anggota TNI AL yang dimaksud berinisial J dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Korban perempuan diketahui berprofesi sebagai wartawan asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pembunuhan ya yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan berinisial J, ya, pangkat klasi 1 terhadap korban saudari Juwita yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tuh, ini masih dalam proses pendalaman penyidikan, jadi kami mohon kesabaran rekan-rekan. Nanti perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan. Berita kedua, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan zakat melalui Basnas di Istana Negara. Presiden berharap dengan pemberian zakat, masyarakat dapat berbagi dengan sesama, menolong kaum duafa, dan menghindarkan dari sifat kikir. Prabowo bersama jajaran Kabinet Merah Putih dan petinggi negara membayarkan zakat secara langsung kepada petugas Basnas melalui metode pembayaran non-tunai. Tentunya masih banyak saudara-saudara kita yang masih mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, berjuang untuk keberlangsungan hidupnya, mengatasi keadaan yang kurang baik. Marilah kita berdoa buat mereka. Marilah kita ulurkan tangan buat mereka. Salah satunya adalah dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah. Dengan berzakat, kita akan memperdalam rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Dengan berzakat, kita dapat berbagi dengan sesama. Kita dapat menolong kaum duafa, meringankan beban hidup mereka, dan juga menghindarkan hidup dari sifat kikir. Jaksa Penuntut Umum KPK menjawab eksepsi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut tak ada kerugian negara dalam kasus yang menjeratnya. Jaksa pun menilai pihak Hasto telah salah memaknai pasal 11 Undang-Undang KPK itu. Jaksa menegaskan perkara Hasto bukan merupakan perkara dengan delik kerugian negara. Bahwa terhadap kasus ini tidak ada kerugian keuangan negara sehingga bukan menjadi kewenangan KPK. Dalam eksepsinya halaman 18, terdakwa berdalih bahwa dalam Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 telah membatasi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, diantaranya adanya kerugian keuangan negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Sedangkan dalam perkara yang dituduhkan kepada terdakwa ada kerugian keuangan negaranya sehingga KPK tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tanggapan penuntut umum bahwa menurut penuntut umum, terdakwa telah salah memaknai ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan batasan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Secara tegas telah dituangkan batasan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam pasal 11 Undang-Undang KPK dengan persyaratan A. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, dan atau B. Menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saksikan top 3 news lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share channel Kompas TV.